Tancapkan obor-obor mengelilingi kota. Kemudian nyalakan. Setelah ada tanda dariku berupa panah api. Siaga, Gusti. Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya, di mana pada episode itu Raden Kian Santang berhasil menaklukkan Kertamaya tanpa harus berperang. Strategi yang dilakukan oleh Raden Kian Santang berhasil dengan sukses. Bagi kalian yang belum nonton pada episode ini, silahkan klik link di atas atau cek link pada deskripsi di video kali ini. Saya jamin, perempuan baju merah itu tidak akan tahu padepokan Lembah Naga Biru. Sebab saya hanya mengatakan di kaki Gunung Cikuray. Tapi Lembah Naga Biru kan di kaki Gunung Cikuray, Paman. Ya, Gunung Cikuray itu kan luas, di mana tidak seorang pun bisa menemukan kalau tidak tahu kuncinya. Maksud Paman? Begini, hanya ada satu pintu masuk, yaitu melalui Goa Lawang di Bukit Gajah Tidur. Itu pun melalui jebakan-jebakan yang hanya murid padepokan itu yang tahu. Terima kasih, Paman. Saya mohon diri. Mengetahui Pitaloka sedang menuju lembah Gunung Cikuray, Brahma langsung bergegas menyusul ke sana. Dan di sisi lain, terlihat rombongan Raden Kian Santang kembali ke Kertamaya. Raden Kian Santang mencari petunjuk kemana kiranya Adipati Dananjaya melarikan diri. Tidak usah takut. Kami tidak akan menghukum orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Kalian masih boleh menempati istana Kadipaten ini sampai Prabu Pajajaran memutuskan hukum kepada Adipati Dananjaya. Hamba sudah berusaha mengingatkan Kakang Adipati, tapi beliau tetap nekat. Kalian sama sekali tidak bersalah, karena seorang istri hanya berkewajiban memperingatkan suaminya. Nimas Adipati, aku cuma mau minta tolong, dan jawablah dengan jujur. Siapa kerabat dekat atau kawan dekat suamimu? Kakak seperguruannya, Siapa? Tabib Sindumaya. Di mana tinggalnya? Tepatnya hamba tidak tahu. Yang hamba tahu, padepokannya bernama Lembah Naga Biru. Secara kebetulan, Tabib Sindumaya merupakan tabib yang juga sedang dicari oleh Brahma karena Pitaloka dikirim ke padepokannya untuk berobat. Singkat cerita, Raden Kian Santang memulai perjalanannya menuju lembah Gunung Cikuray. Kang Mas Kian Santang. Dinda Brahma. Kenapa ada di sini? Saya sedang mencari tawanan yang melarikan diri, Dinda. Pasti Adipati Kertamaya. Benar, Gusti. Dari mana Gusti Prabu tahu? Saya sedang berada di Kertamaya waktu kejadian ribut-ribut itu. Cuma saya tidak mengerti. Sebenarnya sedang ada apa? Besoknya baru saya mendengar bahwa Adipati Dananjaya ditawan oleh pasukan Pajajaran. Maaf. Kalau boleh hamba tahu, dalam kepentingan apa Gusti Prabu datang ke Kertamaya? Pertanyaan ini bukan karena curiga kepada saya, kan? Tentu tidak. Cuma sedikit mengherankan. Seorang Prabu yang baru dilantik sudah meninggalkan tahtanya. Kemudian scene berganti, terlihat Adipati Dananjaya, ia kehabisan tenaga dan ia juga terdampak efek racun yang ia minum. Ia berusaha mencari pertolongan di desa terdekat, namun belum sempat menemui orang, ia pingsan tak sadarkan diri. Kalau memang
Dinda Pitaloka dianggap sebagai saingannya. Kenapa tidak langsung dibunuh oleh Lasmini? Mungkin dengan keadaan Dinda Pitaloka yang seperti itu, Lasmini menganggap akan jauh lebih menyiksa. Ya, saya kira juga begitu. Lalu, tabib Rada Bistawa yang baik hati itu telah menyuruh muridnya untuk membawa Pitaloka supaya berobat ke tempat Begawan Sindumaya. Sindumaya? Dia itu kakak seperguruan Adipati Dananjaya. Dan seingat saya, dulunya Sindumaya itu lebih dikenal sebagai tabib Rada Bisnawa. Dan dia bersahabat dengan pendekar Ajar Abilawa, musuh bebuyutanku. Kalau begitu, pasti Kang Mas berdua juga mau ke Lembah Naga Biru. Ya, tentu. Sebab besar kemungkinan Dananjaya akan lari ke sana. Kita sama-sama, Kang Mas. Saya sudah mendapatkan tanda-tandanya dari tabib Rada Bistawa. Karena tujuan mereka sama, akhirnya Brahma dan Raden Kian Santang memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama-sama. Lalu keesokan harinya, terlihat Dananjaya yang diselamatkan oleh salah seorang penduduk yang kebetulan semalam Dananjaya pingsan di depan rumah mereka. Setelah siuman, Dananjaya memberi sejumlah uang untuk membeli kuda yang akan digunakan ke Padepokan Naga Biru. Dan singkat cerita, Dananjaya telah sampai di mulut gua, di mana mulut gua tersebut adalah pintu masuk menuju Padepokan. Dan tibalah Dananjaya di Padepokan Naga Biru, tempat saudara seperguruannya itu. Menyesal pun percuma. Semuanya sudah terjadi, Kakang. Dan sekarang, Kian Santang pasti sedang mencari saya. Jangan khawatir, aku akan membelamu. Kalau Kian Santang berani kemari. Sebab aku menyimpan dendam pada pangeran dari Pajajaran itu. Siapa Kisana? Aku, saudara kakak seperguruanmu. Dan kami sudah saling bersumpah untuk saling membantu dalam kesulitan masing-masing. Terima kasih atas kesediaannya. Di sisi lain, Raden Kian Santang, Brahma dan satu pengawalnya juga semakin dekat dengan lokasi Padepokan Naga Biru. Mereka mengetahui bahwa pintu masuk Padepokan melalui sebuah goa. Sepertinya ada yang mendahului, Kang Mas. Dugaan saya tepat. Siapa lagi kalau bukan Dananjaya? Mari, Dinda Prabu. Saya kira ini cuma jalan masuk menuju Padepokan Rada Bistawa. Benar, Dinda Prabu. Mari. Awas kena pangeran! Awas, Dinda! Dinda Putra Dali! Bagaimana, Kang Mas? Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Saya kira kita harus berpencar, Dinda Prabu, agar kekuatan kita terbagi dua. Mudah-mudahan kita nanti bisa menemukan Dinda Puntada Dali. Melihat Brahma dan Raden Kian Santang berhasil selamat dari perangkap orang suruhan Sindumaya, lantas melaporkan pada gurunya itu. Dan mendengar laporan tersebut, Dananjaya ketakutan dan ingin melarikan diri. Mau kemana?
aku takut, Kakang. Kau akan jadi pengecut seumur hidupmu. Mungkin kau bisa menyelamatkan diri, tapi kau tidak bisa lepas dari kejaran rasa malu seumur hidupmu. Kakang, tolong Kakang, aku mohon. Kau kalah sebelum mulai. Aku berani membela dirimu, tapi kau tidak berani membela dirimu sendiri. Mana nalarmu sebagai seorang pendekar? Hah? Ya! Jangan, Kakang. Dia bagianku. Rupanya kau juga berkomplot dengan kerbau dungkul itu, Abilawa. Kali ini kau tidak akan kubiarkan lari. Satu yang kuinginkan sebelum mati adalah menguliti tubuhmu, Kian Santang. Dengan kesaktiannya, Raden Kian Santang dengan cukup mudah mengalahkan Ajar Abilawa. Sementara itu, Brahma masuk ke padepokan dan dia mencari Dyah Pitaloka yang ternyata sama sekali Dyah Pitaloka tidak mengenali Brahma. Lalu, Brahma bergegas membawa Pitaloka untuk keluar dari padepokan tersebut. Hei, berhenti! Minggir, Dinda. Jangan, Dinda. Luri, jangan! Dan bersambung. Nantikan terus kelanjutan cerita Singgasana Brahma Kumbara hanya di channel kesayangan kalian, Herman Studio. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Herman Studio.